Tapi di materi ini saya janji kita akan senang-senang. Kita akan balik ke masa-masa dimana kita bisa bikin pesawat, nanti bisa bikin jembatan, kemudian nanti kita bisa bikin robot juga. Tapi sebelumnya ada materi pengantarnya, yaitu STEM dalam pembelajaran IPA. Ada yang familiar nggak sebelumnya sama istilah yang ini, STEM? STEAM. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Oke, berarti sudah familiar semua. Berarti tugas saya alhamdulillah berkurang. Jadi saya nggak perlu repot-repot jelasin, sudah tahu semuanya, alhamdulillah. Jadi kita akan mengaitkan STEM ini di dalam pembelajaran IPA. Tetap ada pengantarnya sedikit. Ini ada tugas lagi. Pasti ya. Oke, nggak apa-apa kalau nggak mau kita bahas dulu sedikit ya. Jadi kalau dalam STEM ini, dia sebenarnya permulaannya dari STEM. Jadi kalau STEM tadi ada 5 komponen, itu sebenarnya merupakan pengembangan dari si STEM. Jadi STEM ini merupakan istilah yang sudah lumayan lama tapi tetap populer sampai sekarang. 11-12 saya sama Pak Ikam. Jadi memang udah beberapa tahun yang lalu, bukan sesuatu yang baru lagi, tapi tetap masih banyak yang mengangkat ini di dalam penelitian maupun dalam pelaksanaan pembelajaran. Kalau STEM dia hanya mengaitkan antara 4, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Jadi pembelajaran interdisiplin. Kalau ingat mengenai jaring-jaring, model pembelajaran yang jaring-jaring, nah STEM itu masuknya di sini. Kemudian di dalam STEM itu ada 4 komponen yang saling mengisi satu sama lain. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Jadi misalnya kita bahas misal mengenai fotosintesis, kita ambil satu contoh fotosintesis. Dalam fotosintesis itu kita bisa nggak mengaitkan 4 ini di dalam satu kajian fotosintesis? Bisa? Sainsnya apa sekarang? Sainsnya kira-kira kalau dalam fotosintesis itu kita bisa sainsnya adalah prosesnya misalnya. Jadi kalau dalam fotosintesis itu terjadinya siang hari pada saat ada cahaya matahari karena ada reaksi terang dan reaksi gelap, itu masuk di komponen sains. Teknologinya apa? Bisa nggak kita memasukkan unsur teknologi ke dalam pembelajaran misalnya mengenai fotosintesis? Bapak Ibu, ada yang bisa? Bisanya gimana Ibu? Misalnya tidak menggunakan sinar matahari tapi menggunakan lampu. Nah, masih deh. Udah cukup. Oke, terima kasih Ibu. Jadi dari Ibu menyatakan bahwa dalam aspek teknologi bisa direkayasa. Sinar yang dipakai bukan sinar matahari, jadi tidak hanya berlangsung di siang hari, tapi bisa berlangsung kapan saja dengan rekayasa dari sinarnya. Apakah dibuat sinarnya yang mengandung gelombang-gelombang tertentu dan direkayasa secara teknologi. Kemudian dari engineering itu bisa digunakan dalam membantu proses menciptakan teknologinya, mempercepatnya bagaimana gitu. Nah, Ibu, Misalnya mempercepat itu dibantu dengan zat yang bisa menghasilkan CO2. tuh, jadi ibunya baik hati sekali membantu saya menjelaskan. Jadi dari sisi engineering, dari sisi teknologi itu bisa kita kaitkan ke dalam STEM. Ada enzim yang bisa kita tambahkan ke dalamnya, ada
energi enzimnya bisa menghasilkan energi yang bisa mempercepat proses fotosintesis sehingga ATP-nya bisa terbentuk, membantu proses yang lain. Dan dari matematik bisa juga, misalnya jumlah energi yang dihasilkan, jumlah gelembung-gelembung atau udara yang dibutuhkan, itu bisa kita masukkan ke dalam matematiknya. Jadi dalam satu pembelajaran ada 4 pokok yang kita sampaikan kepada siswa dan diberikan secara terintegratif. Kemudian ini pengertiannya dari Pak Lakson. Dia bilang kalau pendekatan STEM ini merupakan pasangan yang serasi antara masalah yang terjadi di dunia nyata dan pembelajaran berbasis masalah. Jadi dia dekat kaitannya erat sekali dengan problem based, di mana pendekatan ini mampu menciptakan sebuah sistem pembelajaran secara kohesif dan pembelajaran aktif karena keempat aspek dibutuhkan secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah. Kata kuncinya di sini, dibutuhkan secara bersamaan. Jadi ketika ada satu komponen yang nggak masuk, dia bukan STEM lagi istilahnya. Dia akan masuk ke STEM yang ini. Jadi STEM itu ada tahap-tahap pengembangannya. Jadi nggak langsung ketika diciptakan konsep pendekatan STEM itu langsung sampai pada tahap yang 4.0 ini, nggak langsung sempurna. Jadi diciptakannya itu dikembangkan dalam berbagai tahapan. Tahapan yang pertama itu STEM 2.0. Dia menggabungkan hanya 2 disiplin ilmu, misalnya sains dengan teknologi saja, sains dengan engineering. Dia sudah terintegratif, namun tidak keempatnya secara bersamaan. Hanya 2 komponen. Jadi kalau di 3.0 tambah lagi komponennya 1. Jadi yang di awal cuma sains dan teknologi, di 3.0 ditambah engineering. Matematiknya belum muncul. Kemudian ada juga yang tidak menyertakan teknologinya, jadi cuma mengintegrasikan antara sains, engineering, dan matematik dalam satu pembelajaran. Nah, yang terakhir, yang paling tinggi itu, yang paling baru dalam STEM, itu ada mengintegrasikan antara 4 komponennya secara bersamaan, secara sekaligus. Jadi siswa diberikan konsep secara komprehensif. Mereka diberikan informasi nggak sepotong-sepotong. Kayak fotosintesis tadi, kalau kita memberikan informasinya secara sepotong-sepotong, misal kita cuma ngasih sainsnya aja. Oh, bahwa fotosintesis itu reaksinya dari O2 ditambah CO ditambah H2 menghasilkan apa-apa. Itu kan hanya sainsnya aja. Mereka nggak paham bahwa ternyata fotosintesis itu bisa direkayasa, bisa ada teknologi yang mempercepat, nggak cuma terjadi pada saat siang ada matahari, tapi juga bisa direkayasa cahayanya, sumber energinya, kemudian jumlah enzim yang dihasilkan segala macam. Ketika dia hanya disampaikan dengan disiplin ilmu yang STEM 2.0, dia akan dapat informasinya terpecah-pecah. Beda dengan yang 4.0. Itulah bedanya di situ. Jadi sebenarnya yang kita kenal sekarang STEM 4.0 itu merupakan hasil pengembangan dari tahap-tahap yang sebelumnya. Kemudian ini contoh-contohnya pakai bahasa Inggris karena sumbernya bahasa Inggris. Materinya memang disusun bareng, cuman kemarin kami tetap ambil dari sumber aslinya karena takut kalau misalnya nggak diambil dari sumber aslinya, takut kami menyampaikannya salah. Jadi untuk yang mengintegrasikan 2 disiplin ilmu seperti yang tadi sudah kita jelaskan secara langsung ambil konsep fotosintesis. Jadi misalnya di sini sains kelas itu, kelas pembelajaran IPA menggunakan komputer untuk mencari permasalahan dan mengembangkan presentasinya. Jadi apa yang akan disampaikan, misal siswa tadi kan kita bahas bahwa STEM ini berkaitan dengan problem based ya. Nah, problemnya itu dicari dengan komputer di dalam pembelajaran IPA.
Jadi ketika siswa itu udah diberikan konsep, misalnya tadi konsepnya tentang fotosintesis, diberikan juga teknologinya berupa komputer, maka siswa memanfaatkan komputer untuk mencari problem apa saja sih yang terkait dengan fotosintesis. Nah, itu dia sudah disebut mengintegrasikan antara sains dan teknologi. Masuklah ke ranah STEM 2.0. Begitu juga untuk contoh-contoh di bawah. Kalau yang di sini ini mengaitkan antara sains dengan matematika. Jadi sainsnya itu memberikan pedoman, dan di dalam sains, konsep sains itu ada menyertakan standar-standar algebra. Jadi konsep-konsep aljabar matematika ya, aljabar kan matematika, misalnya x kuadrat plus y kuadrat, dikonsepkan dan digabungkan dengan pembelajaran sains, bisa fisika, bisa kimia, bisa juga biologi, tergantung dengan konsep yang akan dijabarkan ke peserta didik. Kalau contoh yang ketiga, dia masih sama, masih STEM 2.0, antara teknologi dengan matematika. Ini yang keempat, yang di sini contohnya. Jadi pembelajaran matematika itu menggunakan program online untuk mendesain grafik. Matematika, fisika itu kan kayak kakak adik. Jadi pembelajaran fisika itu disampaikan dengan bahasanya matematika secara konseptual dan secara matematis. Konseptualnya misal kita ambil yang paling sering itu adalah gerak lurus misalnya. Ketika kita berbicara gerak lurus sebagai konseptual, kita ngomong mengenai perpindahan misalnya, kita ngomong mengenai percepatan. Percepatan itu kalau secara secara fisika, percepatan itu kan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Tapi ketika kita bicara matematika, keluarlah rumus-rumus jelimet yang dibenci siswa. Nah, itu yang bisa dipecahkan dengan STEM. Jadi ada kelas matematika atau kelas fisika boleh menggunakan program grafik. Jadi kalau di gerak lurus itu kan biasanya Andi ke sekolah menggunakan sepeda dengan kecepatan 20 meter per sekon. Andi kemudian mengerem. Nah, grafiknya kan ada grafik pergerakan si Andi. Ketika dia membentuk garis gradiennya berapa, berarti kecepatannya berapa. Ketika dia membentuk garis lurus, kecepatannya berapa. Itu bisa dipecahkan dengan program online untuk membuat grafik. Nah, ini dimaksud dengan mengintegrasikan dua disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga, STEM 3.0. 3, nambah lagi. Jadi yang tadi 2, cuman berdua aja dia jalan kemana-mana. Yang ini ada orang ketiganya, ada pihak ketiganya. Pihak ketiganya yaitu kalau misalnya sains, teknologi, tambah satu lagi engineering. Kemudian ada sains, engineering, tambah satu lagi matematika. Konsepnya sama, hanya aspeknya yang ditambah. Kalau tadi hanya secara matematik dan secara grafik, kalau ini ditambah komputernya, ditambah juga misalnya teknologinya. Kurang lebih sama contohnya. Kemudian ada yang lebih lengkap lagi, 4.0. 4.0 semuanya digabung, di blender jadi satu, digabung, dikasih ke siswa. Balik lagi supaya pemahaman konsep yang diperoleh oleh siswa itu komprehensif, menyeluruh, nggak sepotong-sepotong. Contohnya ini dalam pembelajaran Earth and Science. Earth and Science ini ilmu kebumian ya, IPBA ya, ilmu pengetahuan bumi antariksa. Secara sains di IPBA kita akan bahas asteroid, meteorit, komet. Asteroid itu apa sih, benda langit yang seperti apa, punya cirinya masing-masing. Nah, itu secara sains. Kemudian matematiknya di dalam itu ada pembagian. Ketika dia sudah keluar rumus, maka sudah ada matematik dalam sana. Terus teknologi, bisa menggunakan perangkat pembelajaran online. Website itu dipakai semuanya untuk cari informasi mengenai satelit. Bentuknya seperti apa satelit? Satelit ini ada buatan. Kalau buatan dia berapa lama, cara bikinnya gimana. Kemudian
teknologinya gimana. Tapi kalau misalnya dia satelit alami kayak bulan, dia periode orbitnya berapa, itu bisa dicari melalui online research. Masuklah aspek teknologi. Engineeringnya gimana? Ketika kita memberikan tugas kepada siswa, coba kalian rancang, misalnya bentuk satelit scale version itu skala kecil. Jadi kalau misalnya lihat satelit yang dikirim NASA mengitari Jupiter, nah sekarang kalian bikin konstruksi lah gimana skala kecilnya, dibikin pemodelan, dikumpulkan, dijadikan science fair. Itu sudah masuk ke STEM 4.0. Dan di sini juga misalnya kalau berhenti sampai bikin doang kan agak kurang bermakna juga. Cuman oh ini udah ada aslinya, kalian bikin modelnya yang lebih kecil. Karena kurang bermakna, boleh ditambahkan lagi tugasnya kepada anak-anak itu. Kalian buatlah, kalian modifikasi. Kalau misalnya jarak satelitnya sekian, berarti waktunya akan berapa lama dia bisa berputar di situ. Jadi ada modifikasi-modifikasi yang dilakukan terhadap pemodelan dari proyek yang dilakukan oleh siswa. Nanti akan dievaluasi. Nah ini contoh dari program STEM 4.0. Jadi setiap pengembangan STEM dari 2 ke 3 ke 4 selalu ada inovasi-inovasi yang terbaru, sampai kemudian muncullah yang terbaru adalah ditambahkan huruf A di dalamnya. Kenapa? Karena katanya otak kanan dan otak kiri itu sebenarnya katanya cuma mitos. Otak kanan seni, otak kiri teori itu katanya cuma mitos. Atau misalnya ada juga yang ngomong kalau masa cuman otak kiri doang yang jalan, otak kanannya nganggur. Ditambahkanlah art di dalamnya. Karena gimana pun juga anak-anak akan lebih tertarik ketika mereka diberikan wadah untuk berkesenian. Selain itu, aspek art ini bisa juga memancing kreativitas siswa. Jadi dikasih barang bekas bisa, nggak harus kita berikan siswa itu barang yang baru, nggak harus. Kita bisa pakai teori prinsip 3R itu, reuse, recycle. Ada botol aqua kosong, oke. Ada kardus pulsa nggak kepake di kantin, minta sama masnya, ayo Nana kita bikin apa dari ini. Tetap harus ada aspek sains, teknologi, engineering, matematiknya. Walaupun mereka bikin kayak seneng-seneng aja, gunting kardus, tempel, lem. Kelihatannya orang akan lihat ngapain bikin robot dari kardus. Cuman ada aspek pembelajaran di situ yang tidak akan terganti. Ketika mereka bikin, itu mereka tetap akan ingatnya lebih lama. Maka dimasukkanlah aspek art di dalam STEM. Muncullah istilah STEM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Jadi dia merupakan pendekatan terintegrasi dari pembelajaran berpedoman atau bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih mendalam, deeper learning, dan menghasilkan atau membuat siswa itu memiliki kecakapan abad 21, skill abad 21, sehingga siswa itu lebih cerdas, lebih aktif, lebih kreatif. Akronimnya ini sudah kita bahas dari tadi. Kalau science itu apa, teknologi apa, udah kita bahas. Saya kalau materi ini saya pengennya ngasihnya cepat aja supaya Bapak Ibu bisa lebih cepat untuk ketemu sama barang-barang yang udah ada di depan. Tadi udah disusun sama Mbak Rizka. Sekarang kita mulai percobaannya. Jadi yang ini nggak bosan, saya jamin nggak bosan karena Bapak Ibu akan berkreasi. Percobaan kita ada 5, nanti kita bagi 5 kelompok. Pembagiannya mungkin karena kita ber-20, berarti satu kelompok 4 orang.
Mungkin bisa per meja aja, ini 2 depan, ini 2, itu juga 2, kemudian di belakang silakan kita bagi kelompoknya. Boleh mejanya dirapetin, boleh kalau misalnya ngerasa mejanya terlalu sempit nanti kita rapetkan mejanya, digabungkan mejanya nggak apa-apa. Nanti kita minta tolong pihak hotel lagi untuk beresin, nggak masalah. Yang jelas sekarang kita bagi dulu kelompoknya, boleh digabungkan. Bapak yang di belakang gabung ke sana atau gimana kelompoknya? Dipecah aja kalau bapaknya, nanti kalau gabung jadinya ngopi. Oke, boleh? Sudah ya, kelompoknya kursinya aja dulu.